Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anakku semua kelas 10. Selamat datang di SMK Triguna 1956. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama. Di bab yang pertama, namun sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Nama saya adalah Faras. Kamu bisa sapa saya Pak Faras. Kita akan banyak membahas tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya di 1 tahun ini. Kita akan bersama-sama mengkaji bersama materi PPKN. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik video ini. Yang pertama, kalian harus mencapai kompetensi dasar dan juga indikator. Nah, yang akan kita bahas adalah KD 3.1, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Wah, kita akan bahas tentang negara. Yang pertama, kamu akan mengamati tayangan video, film dengan penuh rasa syukur bahwa negara kita sudah merdeka, membaca dari berbagai sumber, buku, media cetak maupun elektronik, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Yang kedua, nanti kamu akan belajar mendefinisikan atau menemukan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, kamu akan menemukan atau mengidentifikasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Jadi dalam setiap acara negara, tentunya kamu akan merasakan hal-hal yang Pancasila ada di situ. Nah, untuk apa lagi, tidak menunggu lama, kita akan bahas materinya Pancasila bernegara sekarang. Nah, kita akan mengetahui dulu apa itu makna sila dan Pancasila. Pancasila adalah sebuah pedoman yang kita pegang teguh sebagai dasar untuk mencapai tujuan negara kita. Pancasila kita jadikan dasar nilai serta norma atau hukum yang mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau kamu melihat penyelenggara negara, melihat kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di situ menjiwai Pancasila. Nah, ada info PPKN, Pancasila sudah disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam naskah pembukaan. Jadi kalau kamu tanya, Pancasila itu kapan sih disahkannya? Itu disahkan bersamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena Pancasila ada di situ, jadi mungkin setiap hari Senin kamu mendengarkan butir-butir Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah kita mulai menggali makna dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi sila pertama dalam praktik kenegaraan kita itu jelas sekali dalam Sumpah Pejabat Negara. Mungkin kalau kamu pernah melihat Sumpah Gubernur, Sumpah Wali Kota, Sumpah Bupati, atau bahkan Sumpah Presiden yang disiarkan di TV lokal dan TV nasional, kamu akan melihat momentum ini mungkin setiap 5 tahun sekali. Nah, di mana para pejabat negara kita itu akan mengucapkan sumpahnya sebagai pejabat negara. Dan disitulah kita melihat implementasi sila pertama dalam praktik kenegaraan. Yakni demi Allah, demi Tuhan, demi Sang Hyang Adi Buddha, Om Atta Pramewesesa, saya bersumpah berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai dengan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya, mengapa pejabat melakukan hal seperti ini? Yaitu untuk menghindarkan mereka dari berbuat ingkar karena adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi menghindarkan mereka dari berbuat korupsi. Jadi kalau mereka mau korupsi, mereka takut dosa. Mereka mau berbuat melanggar asusila, mereka takut dosa karena adanya Tuhan yang Maha Esa. Inilah sila pertama implementasinya dalam praktik kenegaraan. Berikutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya dalam praktik kenegaraan di Indonesia itu dirangkum dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2007. Sifat negara umumnya itu adalah memaksa, memonopoli, dan juga menyeluruh. Memaksa artinya negara berhak, contohnya menekan pajak. Memonopoli itu artinya mengatur dan juga menyeluruh.
tidak membeda-bedakan untuk semua. Pancasila hadir untuk menciptakan birokrasi perilaku lembaga negara kita di Indonesia dalam melaksanakan sifat negaranya yang begitu superpower, itu harus berlandaskan asas dan nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Sehingga adanya hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan inilah wujud dari implementasi sila yang kedua. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Implementasi sila yang ketiga dalam praktik kenegaraan, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi untuk melindungi kepentingan nasional dan keutuhan negara Republik Indonesia. Dengan menjiwai Pancasila, khususnya sila yang ketiga, kita akan jadi manusia yang melakukan rela berkorban dan juga bela negara. Pancasila menjadi landasan dasar yang kuat untuk melindungi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia melalui praktik kepentingan nasional. Nah, ini kamu bisa lihat contoh-contohnya. Beberapa perwakilan negara kita bersusah payah untuk menjaga keutuhan negara kita dari Sabang sampai Merauke, dan juga kita wajib berpartisipasi dalam melindungi negara kita merupakan wujud bela negara. Dan inilah ada implementasi sila ketiga dalam praktik kenegaraan yang dilakukan oleh kalau ini dicontohkan oleh para perwakilan diplomat dan juga menteri luar negeri. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi sila keempat dalam praktik kenegaraan. Pancasila mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berlembaga dan dalam menentukan pilihan, menciptakan aturan, menyelesaikan permasalahan negara melalui diskusi dan musyawarah. Tujuannya, menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melembaga dan bergotong royong. Dengan adanya sila yang keempat, kita mempunyai sebuah perwakilan yang melembaga, wujudnya seperti MPR, DPR, dan itu mewakili kepentingan kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi kamu bayangkan apabila tidak ada sila yang keempat, seluruh rakyat Indonesia harus berpendapat. Seluruh rakyat Indonesia apabila ingin berbicara dengan penguasa, dengan presiden, itu harus ke Jakarta. Nah, dengan adanya sila keempat yang diimplementasikan dalam praktik kenegaraan, kita cukup mewakili kepercayaan kita terhadap para wakil rakyat. Nah, ini diwakilkan untuk mencapai mufakat dan juga untuk menyelesaikan masalah bersama dengan para penguasa atau pemimpin negara kita. Dan itulah implementasi sila yang keempat. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah nilai ekonomi. Implementasi sila kelima dalam praktik kenegaraan, Pancasila itu menciptakan jaminan sosial dari pemerintah untuk setiap warga negaranya agar dapat kehidupan yang layak, dan pemerintah wajib menjamin kehidupan bagi setiap rakyatnya. Dalam praktiknya, kita bisa menemukan adanya bantuan sosial yang diberikan presiden, gubernur, atau adanya bantuan ketika ada bencana, ada pemerintah di situ yang hadir, ada pemerintah di situ yang bertanggung jawab. Mungkin seperti ini saat masa pandemi COVID-19, kamu mungkin melihat setiap hari pukul 3:30 adanya pemerintah yang menjelaskan keadaan sekarang, apa yang harus dilakukan, dan itulah adalah bentuk pertanggungjawaban sebagai implementasi dari sila yang kelima. Dalam praktiknya, mungkin bentuknya seperti bantuan sosial atau ekonomi dan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya. Mungkin juga seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, KJP, dan sebagainya. Itulah bentuk implementasi sila kelima dalam praktik kenegaraan. Oke, itulah untuk materi hari ini. Saya memiliki tugas untuk kalian kelas 10. Kalian harus mengisi tabel, tentunya kalian kerjakan di buku tulis. Lalu kalian mengirimkan jawabannya via Google Classroom. Caranya mudah, kalian hanya tinggal menggambar tabelnya, lalu kalian menjelaskan di situ. Kalian bisa menemukan praktik kenegaraannya, sudah saya contohkan 5, dan kalian harus menuliskan sendiri 5 lainnya. Kemudian kalian golongkan, ini adalah sila yang keberapa, dan mengapa kalian golongkan dia sebagai sila yang ke-1, 2, 3, atau 4, atau 5. Nah, kalian memberikan penjelasannya di kolom yang terakhir. Saya tunggu pekerjaan kalian, saya beri waktu 1 minggu, jadi ini tidak lama. Kalian harus menyelesaikan 10 poin ini di dalam tabel dengan baik dan lengkap. Apabila sudah selesai, kalian bisa kirimkan ke Google Classroom. Bagi yang pertama mengirimkan tugasnya, saya berikan reward 1 bintang.
Dan bagi yang paling terakhir, saya berikan nilai minus 10. Jadi untuk adik-adik kelas 10, selamat mengerjakan tugas, selamat bergabung juga dengan sekolah yang baru. Saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila kalian menemukan kesulitan, kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp atau di Instagram saya @papara94. Saya akan dengan senang hati membantu kalian apabila kalian mendapatkan kesulitan. Feel free to chat. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.